Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Amran mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Indonesia akan menjaga stok di dalam negeri terlebih dahulu. Sebuah negeri yang selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol kemakmuran di Asia Tenggara. Negeri yang dikenal dengan jalan-jalan rapi, bangunan modern yang menjulang, dan ekonomi yang stabil. Malaysia, sebuah negara yang sering menjadi perbandingan ketika kita berbicara tentang keberhasilan pembangunan kawasan. Namun hari ini gambaran itu retak. Di tengah gedung-gedung tinggi dan lampu kota yang biasanya memancarkan kemewahan, muncul pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Antrean panjang mengular di depan toko grosir. Ratusan warga berdiri berjam-jam hanya untuk membeli satu komoditas yang dulu sangat mudah ditemukan, beras. Rak-rak pasar kini kosong. Harga beras melonjak 2 kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Di media sosial, warga menumpahkan keluhan, kebingungan, dan kemarahan. Sementara di televisi, wajah-wajah cemas para ibu rumah tangga dan pedagang kecil memenuhi layar. Bahkan pemilik restoran yang selama ini bergantung pada stabilitas harga bahan pokok, kini tidak tahu harus bagaimana. Satu pertanyaan besar bergema di seluruh negeri. Kapan beras akan tersedia lagi? Malaysia, sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal kuat secara ekonomi, kini terguncang oleh krisis paling mendasar dalam kehidupan manusia, krisis pangan. Yang membuat krisis ini semakin mengejutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak dipicu perang, tidak disebabkan wabah, dan bukan pula akibat gejolak politik. Penyebabnya justru sederhana namun fatal, kegagalan sistem pangan nasional. Selama bertahun-tahun, Malaysia terlalu nyaman mengandalkan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Keyakinan bahwa stabilitas ekonomi akan selalu menjamin suplai pangan membuat negara ini abai pada kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Ketika cuaca ekstrim melanda kawasan dan negara pemasok membatasi ekspor demi menjaga stok dalam negeri, Malaysia mendadak kehilangan akses terhadap sumber makanan yang paling mendasar. Ketika keran ekspor ditutup, cadangan beras menipis dengan cepat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kemandirian pangan tidak bisa dibeli dengan uang. Dan meski krisis tampak seperti datang tiba-tiba, akar masalahnya sebenarnya tumbuh perlahan dari kebijakan jangka panjang yang mengabaikan sektor pertanian. Dalam beberapa dekade terakhir, Malaysia lebih sibuk membangun sektor industri, keuangan, dan pariwisata. Lahan-lahan sawah diubah menjadi perumahan, gedung komersial, dan pabrik. Sistem irigasi dibiarkan rusak. Generasi muda enggan menjadi petani karena dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan. Produksi beras dalam negeri terus merosot. Dan ketika badai datang, ketika musim kemarau panjang melanda dan cuaca tidak menentu menghantam, Malaysia tidak lagi memiliki cadangan yang cukup untuk bertahan. Beras kini bukan lagi sekedar komoditas, tetapi simbol kemandirian bangsa. Dan di balik semua pencapaian itu ada jutaan petani yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menanam benih harapan tanpa banyak bicara. Mereka berjudi dengan alam, berjuang menghadapi banjir, kemarau, dan harga yang sering tidak menentu. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka mulai merasakan perubahan. Hasil panen meningkat, akses pupuk lebih mudah, dan harga lebih stabil. Pertanian pun berubah wajah. Di desa-desa Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Barat, petani menggunakan sensor tanah, memantau kelembaban lewat ponsel, dan berdiskusi lewat grup daring mengenai pola tanam yang tepat. Pertanian bukan lagi dianggap kuno, ia menjadi kebanggaan nasional. Namun, perjalanan ini belum usai. Tantangan global semakin besar, perubahan iklim makin ekstrim, geopolitik dunia semakin tegang, dan rantai pasok global mudah terganggu oleh konflik. Krisis pangan Malaysia adalah pengingat pahit bahwa kemakmuran tanpa kemandirian adalah fata morgana. Modernitas tanpa ketahanan pangan dapat runtuh dalam sekejap. Indonesia memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sulit tapi bermartabat, jalan menuju kedaulatan pangan. Beras bukan sekedar makanan, ia adalah lambang kehidupan, lambang perjuangan, dan simbol martabat bangsa. Selama negeri ini terus menanam, selama petani bekerja dan pemerintah menjaga kedaulatan pangan, Indonesia akan terus berdiri tegak menghadapi badai global yang datang silih berganti. Dan selama dapur rakyat Indonesia tetap hangat oleh nasi yang mengepul, selama itu pula lah negeri ini akan tetap kuat, berdaulat, dan tak pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun.
Dunia menatap kondisi ini dengan waspada, termasuk Indonesia. Negara dengan penduduk 10 kali lebih banyak yang kehidupannya juga bertumpu pada nasi. Pertanyaan besar pun muncul. Jika Malaysia yang kecil dan makmur bisa terguncang sedemikian hebatnya, bagaimana dengan Indonesia? Namun, cerita di Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda. Saat negara tetangga panik, Indonesia tampil tenang. Tidak ada antrean panjang di pasar, tidak ada kepanikan di televisi. Harga beras tetap terkendali dan ketersediaan stok terjaga. Pemerintah berdiri di hadapan publik dan mengatakan dengan lantang bahwa Indonesia aman. Dan pernyataan itu bukan hanya retorika, tapi hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang dilakukan secara sistematis. Beras yang kita siapkan SHPP adalah sebanyak 1,3 juta ton. Kita sudah mencapai 6.000 ton per hari. Target kita berikutnya adalah 7.000 dan akan mencapai 10.000 ton per hari ke depan. Percadangan beras pemerintah masih 3,9 juta ton, masih cukup besar, sangat aman. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memilih memperlakukan pangan bukan sebagai isu sampingan, melainkan sebagai fondasi utama pertahanan negara. Karena dalam dunia modern, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dapur rakyat. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah pangan Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran luar biasa besar mencapai 15,5 triliun rupiah khusus untuk sektor pangan. Angka yang meningkat lebih dari 36% dari tahun sebelumnya. Dana ini tidak hanya dipakai untuk membeli pupuk atau benih, tetapi untuk membangun masa depan pangan Indonesia yang lebih kuat. Proyek-proyek irigasi besar dibangun dan dipulihkan. Bendungan diperbaiki. Pupuk bersubsidi didistribusikan dengan lebih tepat sasaran, dan teknologi modern ditanamkan pada sektor pertanian. Indonesia tidak ingin lagi sekedar bertahan, Indonesia ingin berdaulat. Di berbagai wilayah, proyek pertanian berskala nasional berjalan serentak. 3 juta hektar lahan baru dibuka dari Kalimantan hingga Papua. Lahan rawa dan tanah tidur disulap menjadi sawah-sawah produktif. Cangkul digantikan dengan traktor dan mesin modern. Drone terbang di atas sawah melakukan pemupukan secara presisi. Sistem pertanian digital digunakan untuk memantau tanah, air, dan cuaca, sehingga ketergantungan pada musim hujan semakin berkurang. Para petani diberi pelatihan, akses permodalan, dan jaminan harga gabah agar mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Langkah besar ini tidak mudah, banyak yang meragukan, banyak pula yang mencibir. Namun Indonesia memahami bahwa ini bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Dunia sedang bergerak ke arah yang tidak pasti. Krisis pangan global bukan ancaman masa depan, melainkan realitas masa kini. Dan hasil kerja keras itu kini mulai terlihat. Produksi beras nasional meningkat tajam. Gudang-gudang Bulog lebih penuh daripada sebelumnya. Cadangan beras naik dari 8,4 juta ton menjadi lebih dari 14 juta ton dengan surplus ratusan ribu ton. Dalam diam, Indonesia bangkit menjadi kekuatan baru dalam diplomasi pangan Asia Tenggara.